Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fali Hadi Praitno dengan NIM 2510010010007 dari Fakultas Kedokteran UNM angkatan 2025 dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dan dosen pengampu Ibu Nur Ilmi SPD MPD. Pada video ini saya akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, namun memiliki sejarah dan peran yang sangat mendalam bagi bangsa kita, yaitu bahasa Indonesia. Sejarah bahasa secara konseptual, bahasa bukan sekedar alat komunikasi saja, tetapi bahasa juga sistem lambang bunyi yang memungkinkan kita untuk berinteraksi, bersosialisasi, serta menyampaikan ide dan perasaan kita. Lebih dari itu, bagi kita bahasa Indonesia adalah sarana integrasi sosial dan alat adaptasi dalam keberagaman budaya kita yang luar biasa ini. Bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu yang lebih tepatnya Ragam Melayu Riau. Sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu sudah berfungsi sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan di Nusantara dan Asia Tenggara. Bukti-bukti sejarah ini ditemukan pada berbagai prasasti kuno seperti Kedukan Bukit dan Talang Tuwo. Nah, mengapa sih bahasa Melayu yang dipilih sebagai lingua franca? Ada beberapa pertimbangannya. Yang pertama itu, bahasa Melayu sudah dikenal luas sebagai bahasa perdagangan dan perhubungan. Lalu, alasan kedua, sistem bahasanya relatif mudah dipelajari karena tidak mengenal tingkatan tutur yang rumit. Lalu yang paling penting sekaligus yang terakhir, adanya kerelaan dari berbagai kelompok etnis di Nusantara untuk menerimanya sebagai bahasa bersama. Momentum krusial terjadi pada 28 Oktober 1928, lebih tepatnya dalam Sumpah Pemuda. Disinilah nama bahasa Indonesia ditetapkan secara politis sebagai instrumen perjuangan untuk membangun identitas bangsa demi mencapai kemerdekaan Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia, yang pertama itu sebagai bahasa nasional. Kedudukan ini lahir dari semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 sebagai bahasa nasional. Ia berfungsi sebagai simbol pemersatu bangsa yang majemuk dan sarana pembentuk identitas nasional di tengah keberagaman suku dan budaya kita. Lalu yang kedua sebagai bahasa negara. Kedudukan ini baru resmi disahkan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu 18 Agustus 1945 melalui pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan pengakuan konstitusional ini, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pendidikan, dan hukum. Selanjutnya, peran-peran bahasa Indonesia ini sebagai bahasa nasional. Yang pertama itu sebagai lambang kebanggaan nasional, seperti mencerminkan nilai-nilai luhur budaya kita. Lalu sebagai lambang identitas nasional, menjadi jati diri yang membedakan diri kita dengan bangsa yang lain. Lalu ada sebagai alat pemersatu, menyatukan ratusan suku bangsa yang ada di Indonesia ke dalam satu kesamaan rasa dan cita-cita. Lalu ada alat penghubung antar daerah. Jadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ini menjembatani perbedaan bahasa daerah sehingga interaksi sosial tetap harmonis antar daerah. Sementara itu, sebagai bahasa negara, fungsinya mencakup aspek yang lebih formal, seperti bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perencanaan dan pembangunan, dan pengembangan ilmu dan teknologi.
Lalu sebagai kesimpulan, bahasa Indonesia bukan hanya sekedar alat bicara. Ia adalah instrumen perjuangan, simbol persatuan, dan fondasi bagi kemajuan bangsa kita. Hingga saat ini, bahasa Indonesia terus berkembang secara dinamis, menyerap kosakata baru dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas kita untuk terus menjunjung tinggi bahasa kita dengan menggunakan secara tepat dan menjaga keberadaannya agar tetap relevan bagi generasi mendatang. Baik, itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.